Terhitung sejak rusaknya hukum di Indonesia membuat berbagai dampak yang masif. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum kini bagaikan selai tisu. Bagaimana tidak? Harusnya kedaulatan berada di tangan rakyat, ini malah di tangan para penegak hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus. Salah satunya kasus korupsi yang menjadi pokok utama pembicaraan akhir-akhir ini. Hal inilah yang menjadikan kasus korupsi menjadi sebuah tantangan bagi negara Indonesia. Ini terjadi bukan karena minimnya teori akan hukum, tapi disimpulkan secara sederhana bahwa hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran akan ketatan hukum. Penegakan hukum yang kurang responsif dengan tidak adanya landasan hukum yang kuat dalam memberikan efek jerah kepada koruptor semakin membuat koruptor berada di atas angin. Peluang ini dimanfaatkan oleh oknum koruptor dalam mengambil peran dengan iming-iming kekuasaan. Sampai saat ini, kasus-kasus ketidakadilan hukum kurvanya merangkak naik. Sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia dipersepsikan tidak memberikan rasa aman dan penyelesaian yang adil. Bahkan masyarakat menganggap penegakan hukum di Indonesia berjalan lambat, berbelit-belit, dan sulit untuk diakses. Padahal dalam prinsip equality before the law, hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Disinilah peran DPR sangat diperlukan. Jika saya terpilih menjadi seorang anggota legislator, saya akan mengubah sistem peradilan di Indonesia ini dari ketidakadilan bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu dengan memaksimalkan ketiga fungsi DPR, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam fungsi legislasi, saya akan merevisi KUHP untuk memperkuat KPK dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, saya juga akan membuat undang-undang mengenai perampasan aset oknum koruptor. Serta, saya akan membuat undang-undang yang mewajibkan setiap lembaga dari yang terendah hingga yang tertinggi untuk transparansi anggaran di ruang publik agar tidak adanya abu-abu. To be fair, saya akan membuat undang-undang tentang penjatuhan hukuman mati kepada koruptor dan siapapun itu selagi masih terlibat dalam perampokan uang negara. Sedangkan dalam fungsi anggaran, saya akan mengaudit kinerja BPK dan mengaudit penggunaan anggaran agar ada hanya hitam dan putih. Dan terakhir, dalam fungsi pengawasan, saya akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap penggunaan anggaran supaya tidak terjadi penyimpangan. Oleh karena itu, anak muda harus berani improve terhadap keadaan yang sudah terjadi dan preventif terhadap keadaan yang akan terjadi.